Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Para guru besar, para senior, teman saya sekalian, pengurus di wilayah di cabang dan perhimpunan dan seminatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengklarifikasi adanya pernyataan yang menyatakan bahwa Ketua Umum PBID sudah menerima draft rancangan undang-undang sejak bulan Mei 2022. Secara kronologis dan juga kami punya bukti otentik bahwa komunikasi yang saya lakukan dengan Menteri Kesehatan sejak pasca Muktamar 2022, karena adanya isu-isu yang berkaitan dengan pihak-pihak yang ingin melakukan revisi rancangan undang-undang praktek kedokteran, maka kemudian kami pun juga mengkomunikasikan apakah sudah ada rancangan undang-undang praktek kedokteran dari Kementerian Kesehatan. Komunikasi yang kemudian kami bangun tanggal 8 Juni kemudian dibalas oleh Sekjen Kementerian Kesehatan pada tanggal 9 Juni yang menyampaikan draft rancangan undang-undang praktek kedokteran. Sekali lagi saya sampaikan, draft rancangan undang-undang praktek kedokteran di file tertanggal 9 Mei 2022. Kemudian kami dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menginisiasi untuk membuat tim advokasi pengawalan rancangan undang-undang praktek kedokteran, yang kemudian dalam proses perkembangan lebih lanjut tidak ada informasi yang kita dapatkan, baik itu dari DPR maupun dari Kementerian Kesehatan sendiri. Pada tanggal 16 Juli 2022 kami diundang oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Setjen DPR RI, di mana pada saat itu kita sampaikan poin-poin bahwa tidak ada permasalahan di dalam pelaksanaan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kemudian pada tanggal 16 September muncul dalam media sosial yang kita tidak tahu sumbernya tentang draft rancangan undang-undang kesehatan, dan sekian situ dengan metodologi Omnibus Law. Kemudian ada final naskah akademik rancangan undang-undang kesehatan, dan kemudian juga ada muncul informasi di laman DPR terkait dengan rencana masuknya rancangan undang-undang ini di dalam prioritas prolegnas. Ini yang kemudian kami koordinasikan dengan 4 OP yang lain bersama IBI, PPNI, PDGI, IAI bersama juga YLKI, sehingga kami setelah itu langsung melakukan sebuah upaya konferensi pers. Konferensi pers bersama untuk kemudian kita menolak rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini, karena kami sendiri tidak pernah dilibatkan di dalam pembahasan baik itu naskah akademik maupun dari draft rancangan undang-undang ini. Pada proses selanjutnya kami baik dari Ikatan Dokter Indonesia dan teman-teman dari OP yang lain pun juga melakukan satu upaya advokasi, mendatangin fraksi-fraksi di DPR, berkoordinasi juga dengan badan legislatif, dan kita pun juga diundang di dalam rapat dengar pendapat umum bersama badan legislatif. Begitupun juga dengan OP yang lain maupun stakeholder kesehatan yang lain. Sebuah proses yang tidak bisa kita katakan diam, tapi kita sudah melakukan satu upaya-upaya advokasi. Kemudian kami mendapatkan informasi adanya progresivitas percepatan berkaitan dengan rencana rapat paripurna yang akan mengetok prioritas prolegnas dari rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini. Mulai dari yang awalnya informasi kita dapatkan 15 Desember, 5 Desember, dan kemudian kita mendapatkan informasi 29 November. Ini yang kemudian berkoordinasi juga dengan 4 OP yang lain dan YLKI, kami kemudian melakukan satu upaya langkah politik, karena proses di legislatif pun juga adalah proses politik, maka upaya yang kita lakukan adalah upaya politik yang kemudian kita melakukan aksi damai. Penjelasan ini mudah-mudahan bisa dipahami untuk mengklarifikasi
bahwa Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia sekali lagi tidak menerima draft rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini dari bulan Mei. Tapi kita mendapatkan informasi yang malah tidak tahu sumbernya di tanggal 16 September 2022 yang kemudian kita merevisi tim advokasi RUU Kesehatan, RUU Praktik Kedokteran menjadi tim advokasi RUU Kesehatan. Semoga ini bisa memberikan penjelasan, pencerahan untuk menghindari prasangka-prasangka buruk terhadap Pengurus Besar Ikatan Indonesia dan kita menjaga kesolidan, kekompakan kita bersama karena upaya ini adalah upaya kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.